warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Syahriar. Saya dosen dari program studi ilmu komunikasi Universitas Telkom. Alhamdulillah kita bisa bergabung dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang merupakan kerjasama antara Universitas Telkom dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit materi mengenai bagaimana memulai usaha dari platform digital. Baik. Pertama saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara usaha online dan offline. Pertama kita akan kenal dulu istilah brick and mortar serta click and mortar. Nah secara simpel brick and mortar itu adalah toko, department store, secara fisik ada bangunannya kayak Matahari. Nah tapi click and mortar itu adalah ketika dia mulai mengembangkan jaringan digitalnya. Jadi click and mortar itu berarti dia menjalankan secara offline juga secara online. Ada perbedaan nggak sih dalam pengelolaan atau dalam cara memulai usaha online atau offline? Pada prinsipnya sama. Prosesnya tahap-tahapannya sama, tapi beda salurannya. Nah, beda saluran, beda cara berkomunikasi, beda cara menampilkan produk-produk kita. Tapi secara umum prinsipnya sama. Next, gimana cara kita mulai? Saya ingin pakai kata kunci solutif. Jadi ketika akan memulai, pertama adalah mengidentifikasi masalah dari calon pelanggan Anda. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, cari solusi-solusinya. Berikan alternatif solusi, pilih salah satu solusi tersebut yang memiliki skala bisnis yang memang Anda ingin capai. Nah, ketika Anda memilih solusi tersebut, berarti secara otomatis Anda sebetulnya sudah mencoba membangun sebuah produk, baik itu diciptakan sendiri maupun kita membeli dari orang lain untuk dijual kembali. Tapi yang penting adalah produk yang kita tawarkan itu solutif, bisa memenuhi kebutuhan atau bisa menjawab keinginan dari calon pelanggan Anda. Nah, selama proses tersebut pasti kita akan menemukan peluang-peluang bisnis yang bisa mendukung. Maksudnya peluang bisnis nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, next. Nah, selama proses memetakan tersebut kita berarti memperhatikan lingkungan kita. Kita penasaran apa sih masalah konsumen. Kita pengen tahu sih sebetulnya kompetitor kita menyediakan apa sih untuk pelanggan-pelanggan mereka. Kita akhirnya menjadi tahu, kita bisa memetakan informasi-informasi penting untuk menajamkan apa sih sebetulnya ide solusi yang mau kita berikan. Nah, ada tips sederhana terkait dengan mulai usaha di platform digital. Gimana sih melakukan riset pasar tadi, memperhatikan lingkungan Anda? Pertama, browsing dan surfing, itu paling utama. Bandingkan. Makin banyak kita browsing, makin banyak kita surfing, makin banyak informasi yang kita peroleh. Bisa juga kita gunakan mesin analisis tren, kayak Google Trend, untuk mencari tahu apa sih yang lagi hot nih sekarang diperbincangkan. Atau kita bisa follow juga influencer atau selebgram atau masuk ke forum online atau grup virtual. Kita kumpulkan sebanyak mungkin informasi, rajin bertanya, aktif mendengarkan. Everything can be learned in digital, in internet. Semua bisa dicari di Google, semua bisa ditanyakan. Nah, tergantung kita mau menanyakan itu atau tidak, kita mau mendengarkan itu atau tidak. Bisa masuk ke forum, bisa masuk ke WA group, banyak macam yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan informasi sehingga makin tajam. Next, setelah kita punya informasinya, kita bisa tuangkan di mana? Di bisnis model canvas. Ini adalah model sederhana untuk membantu kita menstrukturkan informasi yang kita miliki. Di sini ada contohnya, nanti Ibu Bapak bisa praktek, tapi saya kasih dulu tipsnya gimana cara memulainya. Pertama mulai di tengah. Dari produk apa yang mau kita tawarkan untuk membantu konsumen kita. Nah, setelah kita tahu how you help, apa yang mau kita tawarkan, kita harus tahu siapa yang mau ditawarin nih. Konsumennya. Nah, setelah tahu konsumennya, customernya, kita tahu gimana cara bangun hubungan sama mereka. Gimana berkomunikasi dengan mereka dan gimana kita mendistribusikan produk kita ke mereka. Customer relationship dan channel. Nah, setelah itu kita bicara juga bagaimana kita menciptakan produk tersebut. Mau beli, mau bikin, terserah. Ada key partner, ada key activity, ada key resource. Nah, keseluruhan sumber daya ini bisa kita buat strukturnya. Struktur apa? Struktur biaya. Sehingga akhirnya bisa kita berbandingkan dengan pendapatan atau manfaat yang ingin kita raih. Nah, ini kurang lebih untuk membantu menstrukturkan informasi-informasi yang sudah kita raih dari riset pasar sebelumnya. Next, nah ada hal penting yang ingin saya garis bawahi terkait dengan konsumen. Nah, konsumen di digital besar banget, ya bisa dibilang nggak ada batasan. Nah, saking besarnya kita juga kadang kebingungan sebetulnya siapa sih segmen kita. Nah, kita harus memilah siapa sih target yang mau kita bidik untuk membeli produk kita. Nah, caranya gimana? Ada beberapa tahapan penting. Pertama, untuk menentukan target pasar harus bisa diukur. Kita harus tahu jumlahnya mau berapa nih. 1 juta, 2 juta, 1000, 2000, 1 orang, 3 orang. Terus harus bisa diidentifikasi. Siapa sebetulnya mereka? Harus different dari segmen lainnya.
Kalau anak-anak umur berapa nih sebetulnya? Karena anak umur 3 tahun sama anak umur 17 tahun tentu berbeda. Nah, itu harus bisa kita bedakan. Kita bentuk kategori yang konkret, yang jelas. Nah, setelah kita punya kategori tersebut, kita juga harus yakin bahwa kita bisa mengakses. Kita punya akses menuju ke kelompok tersebut. Saya ingin jualan ke luar negeri. Saya berdasarkan geografis mau jualan di Amerika. Tapi saya nggak tahu cara jualan ke Amerika dan saya nggak punya akses untuk ke Amerika. Nah, itu sama aja dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Terakhir adalah target pasar harus substansial dan durable. Maksudnya substansial, ada skala ekonomisnya. Jadi udah ada biaya, ya harus dapat untung dong. Nah, itu harus diukur. Signifikan nggak buat kita, substantif nggak buat kita. Terus durable, segmen kita harus kita yakini juga segmennya memang ada dan bertahan lama. Karena kalau tidak bertahan lama, ya berarti pasar kita mati. Nah, itu harus diyakinkan. Ada satu trik lagi untuk menentukan target pasar adalah dengan membayangkan gambaran ideal siapa yang mau beli produk Anda. Siapa yang harus pakai produk Anda, siapa yang harus pakai mobil yang Anda buat, siapa yang harus pakai baju yang Anda jahit. Nah, ketika ada gambaran itu, berarti itu adalah gambaran buyer persona positif. Tapi ada juga kadang-kadang kita merasa, wah ini nggak cocok nih buat mereka, ini nggak cocok buat dia. Itulah gambaran buyer persona negatif. Nah, buyer persona nanti bisa digunakan juga untuk menentukan siapa sih bintang iklan, siapa sih endorser kita, siapa sih yang harus membantu kita menyuarakan merek kita. Next. Nah, setelah kita mengetahui konsumen kita bisa memposisikan produk kita mau di mana. Nah, caranya atau salah satu bentuk dari positioning itu memperolehnya adalah dengan menentukan unique selling proposition. Tahapannya gampang, setelah kita tahu konsumen kita siapa, kita pasti tahu masalah mereka. Nah, setelah tahu masalah mereka, kita pasti memberikan solusi. Nah, dari sekian banyak yang bisa kita berikan solusinya, kita pilih mana yang paling kuat dari produk kita. Nah, itulah yang menjadi janji kita untuk kita jual, kita berikan kepada calon pelanggan kita. Nah, itu yang disebut dengan unique selling proposition. Janji apa sih yang membedakan kamu dengan yang lain? Nah, di gambar sebelah kiri kita bisa lihat diagramnya, kita bisa lihat diagram lingkaran, ada arsiran-arsiran, ada persinggungan antara masing-masing bagian. Yang kita inginkan adalah ketika kita tahu apa yang konsumen inginkan, kita bisa memenuhinya dan kita bisa memenuhi itu lebih baik dari kompetitor kita. Nah, itu yang perlu kita raih. Nah, kalau yang merah itu berarti kita kalah dari kompetitor. Kalau yang kuning kita bersaing karena sama-sama aja dengan kompetitor. Tapi ada juga yang biru, who cares, itu ya kita jago, kita hebat, tapi kita itu tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi walaupun kita hebat dibandingkan kompetitor, tapi ya yang kita hebat, yang kita jago itu nggak diinginkan oleh kompetitor, oleh konsumen, maaf. Baik, next. Setelah kita punya gambaran terkait dengan perencanaan produk kita, sudah saatnya kita buka atau membuat toko digital kita. Ada dua yang saya coba sarankan di sini, satu toko online, satu marketplace. Yang satu nebeng, satu bikin sendiri. Yang satu karena sendiri ya kita bisa bebas pakai merek kita, namanya domainnya nama kita, bebas kontennya, lebih mudah memperkenalkan diri, pasti lebih kredibel dong karena punya kita sendiri dan tentu tidak harus bersaing ketika di marketplace. Tapi tentu ada kekurangan. Misalnya apa? Sistem layanannya mungkin kita harus set up sendiri, tidak se-establish ketika di marketplace. Trafficnya ya kita harus satu-satu kita bikin. Karena apa? Karena ya yang datang ya cuma yang buat ke kita doang, nggak ada yang lain-lain. Nah, tapi ya karena kita sendiri ya kita bisa lebih mudah memperkenalkan diri. Nggak seperti ketika di marketplace yang penuh dengan persaingan. Kalau nggak ada kelebihan ya susah untuk ditengok sama calon konsumen kita. Di marketplace ada beberapa hal. Salah satunya yang menarik adalah insentif promo. Insentif promonya banyak, program pemasarannya banyak. Tapi intinya dari dua ini kita harus memilih mana yang kita mampu, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Kalau saya sarankan harus dua-duanya, tapi caranya gimana? Bisa simultan, bisa bertahap. Kalau mau mulai dari toko online dulu, boleh, tapi nanti dibuka saluran-salurannya di marketplace. Kalau belum berani di toko online, kita buka dulu di marketplace sambil belajar gimana sih promo, gimana sih bikin sistem layanan, sampai akhirnya kita bisa bikin website kita sendiri. Oke, next. Terakhir kita akan bicara bagaimana mengkomunikasikan pesan-pesan kita kepada pelanggan. Saya buat ada dua, ada content strategi, ada technical strategi. Technical strategi itu bicara bagaimana secara teknis, algoritma, secara teknologi membantu kita memposisikan produk kita lebih terlihat, terekspos di mata calon pelanggan. Itu bisa pakai SEO, nanti mungkin bisa minta bantuan juga ke yang membuat jasa SEO untuk tahu bagaimana dengan keyword kita bisa menautkan dan kita bisa ketika search engine itu bekerja, akhirnya yang muncul adalah hasil carian yang terkait dengan link kita. Tapi yang pasti adalah Google Business itu harus ada. Kita harus menempatkan bisnis kita di dunia Google. Karena dunia Google ya salah satu dunia digital terbesar di
di dunia ya saat ini. Nah, terkait konten strategi ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan, terutama di sosial media yang membantu pengembangan konten baik di platform digital kita ya, baik mau di website atau di konten yang ada di sosial media. Oke, next ada beberapa tips. Pertama, fokus pada media platform sesuai dengan target konsumen Anda. Kalau anak muda Instagram boleh, yang lebih mature, lebih dewasa mungkin di Facebook, pastikan dulu itu. Bingung sama konten, tiru dari brand-brand atau merek-merek yang sejenis, yang punya target market sama. Tapi yang paling penting adalah rencanakan. Postingan itu harus direncanakan. Senin mau ngomong apa, mau ngomong apaan, mau jam berapa, itu harus ada. Harus konsisten, harus serius. Nah, berikutnya terkait dengan konten apa yang harus kita munculkan. Tadi kita udah bisa meniru, tapi yang paling penting adalah konten-konten yang punya value sosial. Jadi jangan cuma kenalin produk, tapi tadi produk itu kan harus solutif. Jadi kita harus masuk ke dalam kehidupan calon konsumen kita, calon pelanggan kita, masuk dan memberikan solusi-solusi terkait dengan kehidupan mereka, baik secara sosial, secara lifestyle, apapun juga. Jadi akhirnya punya story. Jadi tidak kaku dan juga tidak membosankan. Ngomonginnya produk lagi. Akhirnya orang bosan, akhirnya orang nggak mau lagi kenal dengan produk kita. Setelah membuat itu kita evaluasi, dites, kita ukur gimana, pakai software bisa atau manual, dikumpulkan. Hari ini udah berapa yang komen ya, positifnya berapa, negatifnya berapa, naik jumlah followernya naik atau turun ya. Nah, hal sederhana seperti itu bisa membantu kita untuk memetakan bagaimana perkembangan merek kita. Berikutnya adalah bagaimana mengkoneksikan seluruh aktivitas offline, online di berbagai macam platform ke satu titik. Misalnya ke website. Dari medsos, kenalkan juga website kita. Dari website, kenalkan juga medsos kita. Kita ikut pameran, kenalkan juga medsos dan website kita. Akhirnya semua terakumulasi menjadi satu environment usaha yang saling bertautan dari satu titik ke titik yang lain. Konten harus berkualitas. Dunia digital, dunia multimedia. Jadi audio visual harus top. Kalau nggak top, orang jadi tidak appreciate. Tidak appreciate, akhirnya meremehkan merek kita. Selalu berkomunikasi dengan pelanggan. Harus selalu merespon. Kenapa? Karena di media sosial terutama orang bicara itu seperti dengan bicara tatap muka pada umumnya. Mengomentari berarti mengomentari saat itu juga. Nah, ketika kita mengomentari, inginnya kita kan mendapat respon, mendapat feedback. Nah, oleh karena itu ketika ada komentar, baik pujian, baik itu adalah berupa keluhan, harus direspon. Direspon dengan positif, sama seperti ketika kita bertatap muka. Ya kalau enggak ya jadinya menjadi sesuatu yang negatif. Nah, mau like aja komentarin, terima kasih segala macam. Jadi selalu ada koneksi dengan konsumen kita. Terakhir kita bisa menggunakan alat-alat bantu, mau tools-toolsnya sehingga kita bisa berkembang lebih baik lagi, atau juga bisa mengembangkan tim kita menjadi lebih besar lagi. Ada tim grafis dan segala macam. Oke, next terakhir sebelum saya tuntaskan, saya ucapkan juga terima kasih atas atensinya. Semoga konten yang sedikit ini bisa membantu Ibu Bapak untuk mengingatkan kembali terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama ini dalam usaha digitalnya. Bagi yang belum memulai, silahkan dimulai sekarang. Jangan nunggu-nunggu lagi karena dunianya sudah berubah dengan sangat cepat. Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat mencoba dan yang pasti selamat sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.